Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevlin Mahardika dengan NPM 10070321029 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh COVID-19 Masa Pandemi di Kota Bandung. Pertama-tama saya juga berterima kasih kepada ibu dosen saya, Ririn Sri Kuntorini, dan juga beberapa referensi-referensi yang saya cari. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Dengan latar belakang, COVID-19 berpotensi mempengaruhi banyak orang di berbagai negara, terutama di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Virus ini tidak lekat dengan etnis, kebangsaan, atau agama tertentu. Untuk mengurangi penyebaran yang begitu cepat, social distancing, menjaga jarak dari orang lain demi kebaikan bersama, yaitu anjuran berdiam di rumah, dapat memutus penyebaran virus corona. Ketidaknyamanan psikis dapat menjadi dampak dari kebijakan pemerintah ini. Situasi baru dan ketidakpastian akan meningkatkan kewaspadaan seseorang sampai tahap yang wajar agar orang tersebut siap beradaptasi. Dan kecemasan pada masyarakat terhadap COVID-19 tampak dari perilaku seperti memborong masker, sanitizer, sembako, banyak orang menggunakan masker di tempat-tempat umum, dan lain-lain. Rasa cemas adalah reaksi emosi yang wajar, yang disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak diharapkan yang diasumsikan dapat menimbulkan bahaya. Rasa cemas akan memberikan respon pada tubuh untuk cepat melakukan perlindungan dalam menjamin keamanan. Reaksi emosi cemas bersifat positif apabila dirasakan dan direspon sewajarnya, tetapi apabila direspon secara berlebihan atau reaktif, maka dapat menyebabkan suatu gangguan cemas, ansietas, yang ditandai dengan gejala-gejala khawatir, gelisah, panik, takut mati, takut kehilangan kontrol, jantung berdebar lebih kencang, nafas sesak, pendek, berat, perut mual, kembung, diare, kepala pusing, berat, terasa ringan, kulit terasa gatal, kesemutan, otot-otot terasa tegang dan nyeri, serta adanya gangguan tidur. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa saja dampak COVID-19 yang ada di Kota Bandung? 2. Bagaimana cara mengatasi dampak kasus tersebut? 3. Mengapa harus ada edukasi terhadap masyarakat terkait kasus COVID-19 di Kota Bandung? Tujuan penelitian. 1. Mengedukasi masyarakat mengenai dampak COVID-19. 2. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksin, mengetahui cara pencegahan penyebaran COVID-19. 1.4 Manfaat penelitian. 1. Mengetahui cara menjaga kesehatan di masa pandemi ini. 2. Memperoleh berbagai informasi terkait pandemi COVID-19. 3. Dari penelitian ini kita bisa memahami pengaruh tingkat kematian akibat COVID-19 terhadap masyarakat di Kota Bandung. Bab 2. Landasan teori. Definisi pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang, benda yang ikut membentuk kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan sesuatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga memengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Menurut Sukramat, pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan, dapat membentuk kepercayaan dari perubahan. Dapat disimpulkan, pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak orang, benda, kepercayaan, dan perbuatan seseorang yang dapat mengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang dapat ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi banyak di negara di seluruh Indonesia. Orang yang dapat tertular COVID-19
dari orang lain yang terinfeksi virus ini, COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang, seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang yang terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun air bersih yang mengalir. Untuk membersihkannya dapat dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19, akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. COVID-19 terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan tetapi merasa sehat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa orang tanpa gejala dapat menularkan virus ini, namun belum diketahui berapa sering penularan dengan cara terjadi. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian dengan cara tersebut. Penyebaran COVID-19 dapat menyampaikan temuan-temuan terbaru. Bab 3. Analisis dan pembahasan fenomena. Setelah itu usia responden. Ini usia responden yang saya ambil dari data dengan membuat beberapa kuesioner, dan saya mengirim link tersebut kepada teman-teman saya dengan pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Kajian Islam 1. Surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqi baridikum illa tahlihu wa ahisnu inna lillahi bihu maslun. Artinya, dan berbelanjakanlah hartamu, bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang tidak menjaga kesehatan termasuk dalam golongan orang yang menjatuhkan diri di dalam kebinasaan, sebab tidak merawat apa yang terjadi diberikan oleh Allah. Surat Maryam ayat 13, wa hannaman min ladunna wa zakkah wa kanna taqiyah, yang artinya dengan rasa belas kasihan mendalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa, dan ia seseorang yang bertakwa dan menjaga kebersihan, dapat menjaga kesehatan diri agar berhindar dari penyakit. Yaitu hasil penelitian, COVID-19 merupakan sekumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Dampak dari virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, tetapi menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, dan lebih lanjut lagi menyebabkan kematian. Terdapat kurang lebih 200 negara yang telah terkena virus ini. Dari terbanyak yaitu Amerika, kurang lebih 186.046 orang positif corona. Lalu Italia dengan 105.792 kasus, dan Spanyol sebanyak 95.923 kasus. Tingginya tingkat kematian disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individu yang meliputi usia. Lembaga Kesehatan Masyarakat Nasional Amerika Serikat menyatakan bahwa 8 dari 10 kematian di Amerika akibat coronavirus terjadi pada usia 65 tahun ke atas.
Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, COVID-19 merupakan sekumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Dampak dari virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, tetapi dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa cemas akibat COVID-19 ini. Di antaranya melakukan kegiatan positif di rumah yang menggunakan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan bergizi, membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, pekerjaan sosial yang melakukan meditasi untuk mengendalikan kecemasan agar terlindung dari penyakit COVID-19 ini. Patuhilah anjuran dari pemerintah, lakukan solusi di atas untuk mengurangi kecemasan. Tidak lupa hidup bersih dan selalu berdoa. Saran. Melihat terdapatnya pengaruh COVID-19 terdapat kesehatan masyarakat di Indonesia, maka perlu dilakukan pemilihan psikologis masyarakat. Terhadap dasarnya, gangguan kesehatan mental diakibatkan karena rasa takut, khawatir, dan cemas yang berlebih. Untuk itu, masyarakat perlu membatasi dirinya agar tidak terlalu dibelenggu oleh kecemasan pun. Pihak pemerintah atau lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang sebaiknya bisa memberikan langkah preventif guna mengatasi permasalahan mental yang terjadi akibat pandemi virus corona ini. Ya, begitulah hasil presentasi dari saya. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.